kayak kenal deh. Wah iya ini mau caleg yang tahan, caleg. Iya. Saya Gimana? biasa keliling-keliling. Aduh, Nyebar ini. ya, bagi-bagi Wah, caleg keliling mulu deh. Dulu lah kita, ngomong dulu Pak Caleg. Bang, oh, ngapain ada di gedung Juang, Bang? Lagi keliling-keliling aja. Keliling-keliling. Iya. Emang di gedung Juang ada suara? Ya kalau suara sih enggak, cuma kita berkunjung aja sambil ya melihat-lihat. Tadi saya lihat bahwa itu juga apa namanya speaker. Ya, hanya teman-teman yang baru ketemu aja dikasih. Gitu. Terus ini abang serius bang mau nyalek bang? Ya harus serius lah. Soalnya saya belum lihat pergerakan abang ini kagak rame bang. Caleg-caleg lain mah dulu juga. Ya, bannernya gua bang. Ya kalau spanduk itu kan banyak karena mereka itu belum terkenal. Oh gitu. Oh iya iya. Jadi ada beberapa kemungkinan karena mereka belum dikenal, kedua karena mereka ingin memperkenalkan bahwa saya mencalonkan diri gitu. Nah kalau saya saat ini melalui teman ke teman aja dulu. Iya berarti lah abang mah udah terkenal kali ya. Ya Jadi terkenal kagak belum. kira ini yang belum pasang spanduk gua pikir. Jadi nih perkenalkan dulu nih sama penonton Ekspor Tambun nih. Oke. Yopi ini caleg dari partai apa? Terus Oke, calegnya benar, untuk benar. tingkat apa nih? Provinsi, RI apa kabupaten? Oke, siap. Nah, Oke, perkenalkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, perkenalkan nama saya Yopi Oktavianto. Saya saat ini mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi 1 Jawa Barat, Dapil 9 Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. wih. Caimin berarti. Mantap dong deh. Nomor berapa bang? Nomor 4. Oh nomor 4. Nomor 4 kalau menurut filosofi kejawen gimana tuh bang? Wah, kalau nomor 4 itu bukan juga ya kita. Wah, lu mah bang, apa sih bang? Aku belum buka skrip tadi. Wah, Jadi nih, bagaimana kalau 4 itu kan dia memiliki 4 titik tuh. 4 tunjangan, 4 kaki. stabil jadi ya. stabil. Artinya 4 pilar yang terbentuk pun akan menguatkan nih. Betul. Oke. Makanya kenapa kita dikasih nomor 4 tidak bermasalah karena memang kita juga kan sering juga melaksanakan sosialisasi 4 pilar. Nah, 4 titik itu lah yang 4 pilar kita. ya. Nilai-nilai kebangsaan itu yang akan kita benar. Itu baru nemu sekarang. Cocokologi. cocokologi. Nih bang, selama ini abang kan pasti udah mobile dong. Betul. Ya kan, kalau udah mobile bersosialisasi. Nah ini yang abang dagangin buat ke masyarakat apa bang? Jadi gini, kalau saya namanya DPRD itu kan tugasnya cuma 3 ya, melakukan membuat peraturan undang-undang, menganggarkan dan pengawasan. Jadi kita konsen di terkait masalah undang-undang atau peraturan-peraturan regulasi. Nah, tujuan saya adalah ingin merubah peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hanya itu aja kalau saya sih saat ini. Contohnya bang, peraturan yang nggak berpihak ke masyarakat. Contoh, kayak di lingkungan hidup banyak sekali peraturan yang sifatnya itu absurd ya, nggak jelas. Iya, Jadi ketika ada pelaku pencemaran, tapi hukumannya kok nggak setegas apa yang dilakukan oleh si pelaku pencemaran itu sendiri. Padahal dampaknya sangat luas. Bukan. Di Bekasi baru-baru ini memang ada kali Bekasi itu. Oh iya itu. Sampai warga itu sangat dirugikan. Betul. Jadi, nah itu salah satu tugasnya Dewan sebagai pengawas ya, mengawasi kinerja daripada eksekutif. Nah itu ketika ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pelaku pencemaran, itu kan harusnya eksekutif yang melakukan itu. Nah maka tugas kami adalah menegur si eksekutif tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang berlaku. Artinya dengan latar belakang abang sebagai tadinya LSM Kawali ya,
Ya, Sebelumnya. yayasan sih sebenarnya bukan Oh, yayasan ya. Yayasan Kawali yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Betul. Terus abang mau mencoba peruntungan ke DPRD provinsi, Betul. Untuk menekan eksekutif biar agar kiprahnya bisa lebih tugas. luas lagi, Betul. biar kewenangannya lebih Betul. Jangan jauh hanya lagi. sekedar denda administrasi, saya Benar, nggak benar. suka ya gitu. Jadi Harusnya apa? ya denda sesuai dengan undang-undang yang ada. Ketika mereka melakukan pencemaran ya di situ kan ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup 98 itu siapa yang melakukan pencemaran akan dihukum selama 1 sampai 3 tahun. Kan gitu, denda 1 sampai 3 miliar. Itu hukuman pidananya. Itu ini pidananya itu 1 sampai 3 tahun atau denda 1 sampai 3 miliar kan gitu. Dilihat dari tingkat pencemaran itu sendiri. Oke, Bang Yopi. Nah, sekarang Bang Yopi ini pergerakan ini udah seperti apa nih? Kabupaten Bekasi itu kan luas, 23 kecamatan, Bang. Betul. Saat ini sih saya pribadi kalau tim bekerja dengan keinginannya mereka seperti apa, metode pengkampanyean saya seperti apa itu tergantung tim ya. Tapi saya tidak berdiam diri, saya juga tetap mencari tim lagi sebanyak-banyaknya sampai capaian yang saya tuju itu tercapai. Jadi kalau saya pribadi 1 hari itu 7 titik Oh, titik-titik. target, 7 titik. Gitu. Artinya nih Bang Yopi nggak terlalu mengikat timnya dengan satu aturan, lo harus seperti ini gitu nggak ya? Enggak. Jadi dibebaskan berekspresi. Kita membebaskan berekspresi, Pokoknya bagaimana lo cara mereka sosialisasi mengkampanyekan saya tentang seperti gua apa. nih gitu kan. Ya. Gua adalah gua. Gitu. Betul. Gua ngomong-ngomong duitnya banyak pasti nih caleg. Kalau duit seharusnya mah ya, seharusnya namanya caleg punya duit, tapi Iya. kalau saya mah jujur karena ini bukan keinginan saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif, Gitu. maka saya didukung oleh teman-teman. Oh, jadi Bang Yopi terjun ke konstelasi legislatif, politik ini Itu karena dorongan. karena Karena dorongan. dorongan dari teman-teman, dari masyarakat perubahan, ya. sekitar saya gitu kan. Bahkan masyarakat di bantaran-bantaran kali itu juga banyak yang menginginkan saya untuk maju Itu sebagai calon dorongannya dewan. setengah-setengah apa dorongan keras tuh? Awalnya sih kenceng, awalnya kenceng banget ya. Ayo bang, ya harus jadi bang. Kita Jalan harus aja. punya orang di legislatif seperti abang. Oh, gitu. Begitu saya didaftarkan, ya didaftarkan saya nggak mendaftarkan diri, didaftarkan. Kita udah terdaftar, sudah dapat nomor, ternyata kok ngempos gitu kan, bingung gitu. Berarti dia ngeprank doang kali. Wah bisa jadi begitu. Tapi dengan niat tulus saya ingin melakukan perubahan terhadap lingkungan, melakukan perubahan terhadap sosial masyarakat. Nah itu ada aja yang support, ada yang membuatkan spanduk, ada yang Ada yang membuatkan sponsorin, stiker, gitu. Oh, jadi Dari teman-teman Iya. yang mendukung itu, iya. yang Jadi pendukung ini nyetak spanduk sendiri. nyetak sendiri. Karena mereka tahu kondisi kuat gitu saya ya. seperti apa. Susah. Kalau susah bangsa tuh, kalau susah lagi Sebenarnya bangsa sih kedua. nggak susah, Iya, belum ada. Belum ada Bang. Jadi kalau susah itu kayaknya gimana Bang? Iya, iya. Karena belum ada kan ada harapan. Ada harapan belum ada. Nah, berarti Gitu. kalau penonton kita nih mau support Bang Yopi, ya harus nyetak spanduk sendiri atau ya? Ya enggak, kita enggak mengharuskan siapapun untuk membuat spanduk untuk saya, tidak. Tapi Yang penting paling coblos. tidak mereka mensosialisasikan bahwa, woi gue punya caleg yang memang harus memang berkompeten Iya. di bidangnya, maka ayo kita dukung. Gitu. Tadi stiker mana tadi? Stiker bro. Oh iya ini ya. Yopi Oktavianto. Betul. Bukan Yopi N. Nuno, bukan ya? Artis dong. Asli. Nih, Iya. berarti untuk saat ini dari 23 kecamatan Bang, nggak ada kecamatannya diprioritasin atau emang mau Seluruh megang kecamatan. 2, 3 atau 4 kecamatan aja Bang? Kan Jadi- target suara berapa sih Bang? Kalau saya pribadi ya, keinginan saya pribadi itu target 60.000. 60.000 suara Bang. Target ya, namanya target kan setinggi-tingginya. Iya benar. Itu orang semua itu. Bukan, medi itu, medi. 60.000 apapun asem. Jadi ya syukur-syukur kalau bisa dari 23 kecamatan itu ada semua orang kita. Amin ya. Jadi 23. Nah sekarang kenapa nggak fokus ke 2 atau Tambun Selatan Bang? Berapa dapil Tambun Selatan? 400.000. 400.000 lebih. Iya. 400.000 lebih. Abang berapa? 60.000. 60.000. Udah aja main di Tambun Selatan. Daerah Kampung Selatan aja. Jadi di Tambun Selatan itu kan
wilayah yang sangat apa namanya itu Padat. padat udah gitu Terus udah bermacam-macam bermacam-macam korban lah ya kan. Itu incaran semua caleg nih kan, Tamu betul. Selatan itu besar. Jadi Tamu Selatan Wilayahnya pun, nah benar seksi sekali. Jadi ketika udah Tamu Selatan kan wilayahnya kecil nih, apa untuk bergerilyanya itu tidak terlalu jauh kan. Jadi bukan cuma saya doang yang masuk, banyak caleg semua pada masuk ke Tamu Selatan. Makanya kalau saya sih di Tamu Selatan tidak terlalu muluk-muluk, paling kagak ada. Gitu. Berarti Tamu Selatan bukan target yang utama nih Bang. Sebenarnya target paling utama yang harus dibesarkan adalah Tamu Selatan. Cuma kita harus punya nilai apa angka sendiri ya, maksimalnya berapa atau minimalnya ya. Minimal di Tamu Selatan saya harus punya sekian puluh ribu gitu kan. Gue tahu nih Bang, gue tahu. Jadi Bang Yopi itu sengaja dia, karena dia tadi sudah memprediksi kalau Tamu Selatan itu banyak yang ngerebutin, ya kan? Makanya dia main di daerah lain aja, Muara Gembong, yang sampai mau mepet-mepet laut, tuh, ya kan Bang? Di situ gua denger ya suaranya Bang Yopi di Gembong terus di Sukawangi itu lumayan suaranya. Orang tuh banyak yang tahu Bang Yopi. Panduknya dia juga banyak. Di sana bukannya ada nama Bang Yopi juga? Jadi ada Tambun Utara itu ada namanya Yopi Gimbal. Oh Yopi Gimbal. Kebetulan dia emang dekat sama saya kan, dekat banget dengan saya. Mungkin saya juga pernah minta bantu oleh dia untuk promosiin saya ya, promosiin saya di saat di Tambun Utara. Weh, mantap nih kopi. Ya, jadi begitu. Bahwa di Tambun Utara juga namanya Yopi. Mungkin hasil survei di utara suara saya besar memang. Jadi di Tambun Utara itu ada juga nama Yopi Gimbal. Nah makanya mungkin ketika survei dari partai PKB ternyata suara saya terbesar di utara, salah satunya Muara Gembong, Tambun Utara, itu karena di sana ada nama Yopi juga. Mungkin mereka pikir oh Yopi ini mau nyalonin, kenal pasti. Gitu. Iya. Jadi merasa terbantu juga kali ya. Terbantu juga ada nama Yopi kan. Memang kita sebelum mencalonkan sebagai caleg ini, saya udah pernah ada kesepakatan bahwa Yopi Bersatu itu Yopi Utara dan Yopi Selatan ya, apabila disatukan maka bisa apa menguasai ya. Bisa menguasai Kabupaten Bekasi. Tambun Selatan goncang kan, kalau Bung Karno bilang berikan saya 10 pemuda gitu kan, saya guncang dunia. Cukup 2 Yopi, dua Yopi aja. 2 Yopi Tambun Selatan udah bisa Yopi mengguncang. kan tadi Abang gimana ya kalau nyalek duitnya susah. Sosialisasinya bagaimana Bang? Coba ada cerita-cerita. Jadi gini, pernah saya keliling ke suatu wilayah, dia bilang, Bang saya mau ngedukung abang, asalkan tempat saya dibangun A, B, C, D. Terus saya bilang, udah nggak usah. Iya. Karena tujuan saya mencalonkan diri itu memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat bahwa tidak ada transaksi di depan. Enggak. Jadi bukan pemilih transaksional ya. Betul, tidak ada transaksional di depan. Kenapa? Agar mereka berpikir bahwa pragmatisme itu tidak bagus. Sehingga ketika Abang tadi bilang, caleg mah nanti juga kalau udah jadi lupa. Lah ya Abang udah dibeli kok. Iya. Wajar aja kan kita lupa. Jadi teorinya begitu ya Bang. Iya, coba kalau misalnya kita tidak ada transaksi. Nah, di sini masa kita banyak. Otomatis kan saya juga punya tanggung jawab. Oh iya, di sana kan mengucurkan aspirasi untuk lumbung suara ini sebelah sana. Lumbung suara saya yang benar-benar pembangunan bisa menginstansi pembangunan di daerah tersebut ya. Kita utamakan itu kan sebenarnya masyarakat umum ya, kita utamakan. Kalau itu ya pasti tetap kita berikan. Jadi enggak langsung udah begitu jadi kita lupa, enggak. Jadi rumor-rumor kalau kayak masa bayaran itu berarti yang mungkin seperti itu kali ya, yang dimaksud ya gue ntar dapat apa nih. Soalnya hampir saya keliling itu udah hampir kurang lebih 15 kecamatan. Itu semua masyarakat bilang, konstituen itu bilang, nanti udah jadi pasti lupa, Saya tanya dong, memang sebelum mereka jadi apa yang dilakukan ya? Mereka bikin ini, minta ini. Saya minta ini dikasih, ya udah berarti udah selesai. Iya. Jadi apa yang bapak inginkan sudah disampaikan kan pada saat dia sebelum menjadi dewan. Kalau logikanya itu ya, logika kampanye sekarang tuh seperti itu ya. Enggak, kalau gue malah berpikir beda, Bray.
Ini kalau gue berpikir nih cara ngeles dewan yang nggak punya duit. Ya, Jadi gini, Jadi sebenarnya ada sponsor nggak? Ada sponsor nggak? jadi kalau saya memang saya nggak punya duit nih ya. iya. Kita jujur aja, Wah, jujur. ngambek nih dewan Jujur. ngambek. Tapi kalau bisa, semua caleg yang memiliki uang jangan lakukan itu. Oh gitu ya. Ya, Ini pesan agar- moralnya nih. Pesan moral agar masyarakat itu berpikir bahwa itu tidak bagus. Dengan adanya uang, kok kalau nggak ada uang nggak dipilih. Benar. Ketika nanti dikasih uang, si dewan lupa dijelek-jelekin. Betul. Kan jadi dampaknya akan seperti itu. Maka saya mah menyarankan atau memberi pesan kepada seluruh caleg, Langsung dong. kepada seluruh caleg se-kabupaten, baik itu DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, jangan dikasih duit, Terus kasih apa tuh orang? kasih program yang membantu. Agak Dan kenyang bang makan program. justru yang diinginkan masyarakat adalah kan perbaikan. Iya. Perbaikan dari segi ekonomi, perbaikan dari segi sosial, perbaikan dari segi apa macam-macam kan. Itu kan yang diinginkan masyarakat. Iya. Tapi ketika kita ingin melakukan itu, mereka minta duit dulu baru mau pilih. Bang, contoh nih ya, contoh yang terjadi, ya kan, ketika pemerintah melakukan mewajibkan program belajar 9 tahun ya, terus sarana dan prasarananya kan Masih belum kurang. cover nih, masih kurang. Betul. Jadi PPDB kemarin itu banyak carut-marutnya nih bang. Betul. Itu bagian dari kurangnya regulasi yang dibuat dari pihak dewan, atau emang kurang maksimal menjalankan regulasi sih bang? Kalau sebenarnya mak regulasinya udah lumayan bagus ya. Cuman cara mensosialisasikannya dan menerapkan regulasi tersebut itu yang belum maksimal. Belum maksimal. Belum artinya ya. maksimal. Karena kan kalau kita lihat ada yang namanya pasti yang namanya sabar pungli. Betul. Ya kan, waduh udah diterapin sosialisasi, Betul. udah disiap, udah Masih ada. Nah, itu masih artinya ada yang begitu. belum ada kesiapan. Belum siap. Oh, Berarti iya, kan iya. regulasi seperti itu untuk diterapkan itu belum siap. Berarti kan harus ada mungkin satgas terkait pungli di PPDB kan seperti itu. Bang Iya. Yopi, saya dengar-dengar nih, Bang Yopi ini pernah kondangan, ya kan, terus disuruh nyawer, tapi diselamatin sama orang meninggal. Itu gimana ceritanya, Bang? Ya jadi gini, Ada gitu cerita gitu. Ah, lu dengerin aja, pun. pernah saya itu menghadiri suatu acara undangan nikahan. Pada saat itu, wah ada dewan nih, ada dewan. Nyawer, bang dewan nyawer. Nah ketika saya mau naik panggung, ada berita bahwa di situ tuan rumah ada yang meninggal. Pada saat hajatan itu. Pada saat hajatan itu, pada saat saya mau ingin nyawer, ada berita bahwa si keluarga korban meninggal. Keluarga yang hajatan. Nah, keluarga yang hajatan. Jadi, nah terselamatkanlah saya nggak nyawer kan? Karena menyawer itu kan memberikan moral yang tidak baik. Enggak, artinya gini bang. Sebenarnya nih, ini ada ya tokoh politik nasional. Saya pernah lihat tuh. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kos politik itu nggak mahal. Yang penting kita tahu bagaimana kita menempatkan diri kita ada di mana ya. Betul. Kalau ada yang hajatan itu adalah salah satu panggung yang termurah. Itu tuh kalau kata tokoh politik tersebut. Karena beliau pun menjalani. Jadi setiap kali ada yang hajatan, beliau datang nih. Cuman kan dia jadi deg-degan, Bang. Jadi memang biaya kampanye yang paling minim itu adalah silaturahmi. Silaturahmi dari teman ke teman, silaturahmi dalam acara kondangan, silaturahmi dalam ada acara tahlilan, itu bagian dari silaturahmi. Itu biaya paling murah sebenarnya. Ketika kita sudah dekat dengan mereka dan kita di situ jangan pernah menyampaikan masalah politik ketika ada momen-momen seperti itu. Yang penting kita silaturahmi aja. Pure murni. Pernah juga disuruh sambutan di acara Maulid. Ketika acara Maulid disuruh, saya bilang kepada jamaah di situ, hari ini konteksnya saya tidak ingin berkampanye karena ini adalah momen Maulid Nabi. Ya. Sedangkan masyarakat memberikan sumbangan itu kan untuk acara Maulid, bukan untuk acara saya kampanye. Maka saya turun. Saya tidak akan mengkampanyekan diri saya dan saya tidak akan membicara tentang saya. Saya akan bicara tentang Maulid. Seperti itu. Oh, jadi artinya abang bisa menempatkan ya
di mana kita ada waktu buat kampanye tentang sosialisasi program-program kita, tentang pengenalan diri kita, di mana kita bicara tentang ya kereligiusan kegiatan tersebut Iyalah. gitu Bang ya. Bayangkan, coba masyarakat semua nyumbang acara maulid, ini untuk maulid, ini untuk maulid. Tau-taunya ada dewan Hmm. tampil untuk sosialisasi, kan Kan nggak gedean. etis. Biasanya dewan nyumbangnya gedean Bang. Kagak perlu, walaupun dia menyumbang, tapi kita melihat masyarakat, tujuan masyarakat itu Iya. adalah untuk acara maulid, bukan buat untuk nontonin menampilkan. dewan. Betul. Oh. Jadi Karena bukan tempatnya untuk dewan sendiri pun bukan buat barang ditonton gitu loh. Bukan buat barang-barang ditonton. Artinya dewan itu kan terhormat. Ya kan? Dia mewakili kita duduk di parlemen. Nanti dia yang membuat satu regulasi-regulasi yang keberpihakannya itu buat masyarakat. masyarakat. Betul, Gitu kan. Bukannya regulasi titipan. benar. Seperti itu. Tapi pernah nggak bang, abang datang ke satu tempat nih relawannya abang, tapi abang bener-bener nggak ngeluarin apa-apa, udah ditanggung sama relawan sendiri. Pernah jadi gini, ada tim ya, satu tim pernah meminta saya untuk hadir di acara suatu tempat. Pada saat itu memang saya lagi nggak megang uang sama sekali nih. Saya bilang dong ke tim saya, bang, saya lagi nggak megang duit nih. Waduh bang, ini masyarakat lagi udah pada kumpul, Udah ngegulung masyarakat. udah ini kan, udah karena gini aja bang, yang penting mah abang datang aja dah, gitu kan. Sepanjang jalan itu saya jikir aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan gitu. Ya Allah sholawat kan, ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak itu dulu abang. Terus sampai sana ternyata itu makanan udah disajikan, kopi, Luar rokok udah biasa. ada, di luar dugaan. Udah abang mah jangan mikirin duit di sini. Yang penting mah program abang terjalankan, terlaksana. Sebelumnya Bang Yopi udah sempat menginvasi juga kali dengan membawa program unggulan memberikan bantuan-bantuan buat masyarakat sana. Kalau bantuan memang itu wilayah banjir ya. Untuk Oh. satu perumahan yang pernah kebanjiran, kita juga pernah memberikan bantuan sembako pada saat Oh. itu. Kita juga pernah membuat selapan, sumur resapan, apa namanya lupa tuh, yang Mangrove. kecil, Oh, lubang-lubang kecil Iya. itu biar apa? Biar nggak biopori. nah, biopori kita bikin juga di sana agar yang tergenang itu cepat surut. Nah, akhirnya mereka melihat, oh udah, itu kan Bang, bukan dalam rangka memberikan bantuan, itu bukan dalam rangka abang sebagai caleg kan. Oh, tapi salah, Bray. kalau gini, Itu enggak, itu efek dominonya, Bray. Jadi ketika lu nih berbuat baik sama orang, ya. Ketika lu berbuat baik sama orang, terus tiba-tiba lu mau mengajukan sesuatu, orang itu kan yang dilihat, "Wah, ini orang pernah baik sama gua nih." Gitu. Ya. Itu sisi psikologis orang yang udah merasa terbantu, Bang. emang background saya kan aktivis dan saya juga kan relawan juga. Jadi tidak jadi pun nanti saya sebagai dewan, saya tetap akan menjalankan itu. Itu udah sifat jiwa kemanusiaan saya. Iya, benar. Jadi ngomong-ngomong nih, abang kan PKB ya. Iya. Kenapa bajunya merah ini bang? Jadi merah putih, Mata-mata. merah Oh, putih. merah putih. Jadi Nyaman. kita nasionalis. Ini bukannya putih Keren, kali, keren. Bang. Keren, Bang. Kalau putih makanya kita sifat berkotornya, makanya pakai yang agak kremen dikit. Abang itu di tempat ngeles, sekarang udah jadi dewan ngeles B lagi ya. Jadi Bang emang Yopi mau kemana? Siapa mana? Begitu. kita nasionalis tetap. Merah itu mencerminkan sifat-sifat nasionalis, Bang. Bener, Bang. Saya setuju. Apalagi ini kopi hitam nih, Bang. Jadi kita mah apapun warnanya yang penting jiwanya. Iya. Bang Yopi, ini kan abang udah ke 15 kecamatan. Terus 15 kecamatan. Itu target suara setiap hari itu berapa? Kalau saya pribadi itu satu hari itu 7 titik. Adanya maksudnya 7 titik. 7 tempat. 7 titik, 7 tempat. 7 tempat itu 7 tim. Oh. Jadi satu hari ini saya bisa mendapatkan 7 tim. 7 Saya orang. pribadi 7 orang berarti kan, saya pribadi. 7 orang. Jadi sehari 7. Hari 7 kalau pribadi saya. Kan tahu sendiri jarak ke Bekasi ujung ke ujung aja udah 1 jam. Apalagi dari sini ke Muara Gembong bisa 2 jam. Panas, Gitu. Bray. Panasnya belum kan Itu istirahat. perjuangan seorang calon legislatif. Ya, Nanti ketika karena kita dia nggak- udah duduk, Karena kita nggak modal, jadi ya mau nggak mau kita harus ini bagian dari modal, Bang. ya modal Iya. usaha gitu kan. Iya, bahasanya Modal walaupun silaturahmi. Kenapa nggak minjol aja minjol? main Itu slot jadi ya, main slot. modal awal saya dicalonkan sebagai dewan
untuk tes segala macam, berangkat ke Bandung itu pakai pinjol. Serius Bang? Oh, serius, orang temen kan, jadi teman-teman relawan yang tadinya nggak ada apa meminta saya untuk nyalonkan dewan, pada saat itu memang mereka nggak ada anggaran, akhirnya mau nggak mau lah saya pakai pinjol. Tapi semua udah bisa diselesaikan dong. Sudah diselesaikan dong. Iya, jangan sampai Sponsor pinjol. jangan sampai nanti pas dilantik tahu-tahu dia Ada gugatan. lagi nungguin kan. Lagi SK gitu kan. SK-nya ditahan sama pinjol, kan nggak lucu. Itu pengalaman paling unik ya. Itu yang unik ya. Luar biasa Akhirnya ini Bang lucu. Yopi ini ya. Tapi dia tahu kita mah yang penting mau Perubahan. ikhtiar terus. Bener, Gitu bener. kan. Apalagi ada lagi nggak Bang, pengalaman ini nanti saya mau tanya nih Bang, setelah Abang nanti duduk, ya, Abang duduk di dewan, ada satu keinginan nggak, gue pengen di komisi ini aja, atau emang udah terserah mau ditaruh di mana juga gitu. Jadi gini, kalau keinginan sih ada. Hmm, Jujur saya kan saat ini memang aktivis lingkungan hidup. betul. Jadi pengen saya tuh di komisi lingkungan hidup. Tujuan saya. Cuman apapun dan dimanapun saya ditempatkan akan saya terima dan akan Oh, saya iya. jalankan. Itu memang udah konsekuensi, dimanapun Iya, iya. ditempatkan ya harus siap. Nggak Jadi boleh nggak enggak. harus Abang misalnya di bagian pendidikan dan kesehatan, itu bukan bidang gua. Ya nggak Gua bisa. biasa gua Namanya ngeruk dewan ya aja no utara. harus Gitu. harus bisa ditempatkan di segala bidang. sekarang abang nih ya sebagai dewan dari PKB nih. Abang ini saya mau agak meluas nih. Gimana abang melihat konstelasi capres cawapres ini? Kan Untuk saya di PKB sendiri, kalau untuk kita, kalau saya pribadi konsen di Kabupaten Bekasi itu DPRD sama provinsi sama RI ya. Jadi kalau saya melihat di PKB ini tidak semuanya maksimal untuk melakukan meningkatkan suara ya. Jadi saya melihat satu dapil itu 4 caleg yang benar-benar bekerja, caleg yang lainnya hanya mencang-mencang kaki gitu kan. Nah, kalau mereka semuanya maksimal, jadi tidak ada saing menyaingan lah. Kayak saya contoh di dapil 9, di PKB ada 7. Itu saya berharap semuanya bergerak. Jadi jangan takut kalah, jangan berharap menang. Yang penting mah ada kursi dulu buat PKB. Gitu. pilpres bentar lah gitu. Pilpres mah udah beda lagi kan. Jadi yang dikejar kolegianya dulu Bang ya. Betul. Jadi kita Eh, mau membesarkan partai benar. apa membesarkan diri sendiri. Jadi caleg berjuang untuk membesarkan partai dulu. Betul. Ya kalau saat ini kan PKB di Kabupaten Bekasi aja cuma 1 kursi. Berarti kan DPRD Kabupaten Bekasi. DPRD Kabupaten Bekasi nih. Berarti kan itu nggak maksimal kerja sebelumnya. Iya. Untuk yang sekarang jangan sampai kayak gitu. Paling nggak setiap dapil itu punya 1. Bang, abang di DPW apa DPC sih Bang kalau PKB itu namanya kalau untuk tingkat kabupaten? DPC DPC. Nah, di DPC sendiri ada struktural nggak sih Bang? ada. Sebagai apa Bang? Oh kalau Hah? saya nggak ada struktur, Posisi. nggak ada posisi di struktural. Oh, nggak ada. Saya di luar. Di luar struktural ya. Artinya emang abang mah emang Bukan apa struktural partai bukan. cuman Gitu. sebagai simpatisan, lu mau nyalek nggak? Gitu. Ya karena saya jadi gini, ceritanya tuh begini. Pada saat itu teman-teman menginginkan saya untuk mencalonkan sebagai legislatif. Hmm. Saya sowan dong ke guru saya di Banten, Abu Yang Muhtadi. Kiai, saya disuruh nyalek. Partai yang bagus, partai apa ya? Kata Kiai saya, partai kurang biaya. Saya bilang, Kiai, semua partai mah punya biaya, banyak duitnya. Ada itu PKB, partai kurang biaya, gitu. Oh, plesetannya. Setannya begitu. Iya, iya, iya. Ternyata begitu saya daftar ke situ, bener, kagak ada biaya. Itu berarti Pak Kiai itu bagian dari doa kali ya. Harusnya mah partainya walaupun kurang biaya, tapi calegnya ada biaya gitu. Tapi waktu daftar itu ada ini duit pendaftaran, uang pendaftaran. Oh enggak, Sekolah PKB itu enggak. mahar, nggak ada. PKB enggak ada mahar-maharan. Nggak ada uang pendaftaran ya. Enggak ada pendaftaran. Nah inilah, kalau saya sih pengennya ya di struktural partai itu harus berpikir ketika sebelum DCS itu bendera semua desa itu PKB harus ada. Bendera PKB di semua desa itu harus ada. Agar apa? Agar masyarakat lihat, wih PKB lagi rame nih, PKB rame nih, kan gitu. Nah ketika bendera sudah tersebar di seluruh desa, Ini masuk strategi ya. masuk strategi. Ketika PKB udah masuk semua desa, berarti kan tinggal banner-banner calegnya nih masing-masing desa.
Setelah itu DCT baru kita gempur habis-habisan. Sosialisasinya benar, harus benar. Jangan dikit-dikit kasih duit, dikit-dikit kasih duit. Jangan kasih edukasi yang kagak bagus. Tapi DCS kan udah ini bro. Belum. DCS sudah belum? Oh, DCS sudah. Udah, DCS sudah. Sekarang Sedangkan baru tadi baru masuk ke DCT. bendera itu tadi ya udah banyak lah paling. Betul, itulah makanya yang sangat disayangkan. Apa benar apa kata kiai saya bahwa PKB itu partai kurang biaya sehingga tidak mampu membeli bendera di seluruh untuk menyebar bendera di seluruh desa, atau memang ada oknum sendiri kan gitu. Kalau saya sih berharapnya PKB itu besar. Gitu. Oh, iya. Jadi bukan saya pengen ambisi boleh ya. Semua caleg pasti punya ambisi, tapi jangan ambisius. Udah itu aja. Kalau ambisius kan dia segala cara pasti dihalalin. Jadi Bang, WNP ini ya, tadi saya sempat apa ya, artinya takjub ya dengan ketika beliau mensosialisasikan Sosis. Enak sosis tuh ya. mensosialisasikan bahwa ini kalian nggak punya duit, ya kan? Ketika bertemu dengan si konstituen lah ya, kita anggap ya pemilih, kita ketemu, abang bilang gimana tadi? Bahwa abang mengedepankan agenda-agenda. Betul, program-program. Itu kita simulasi aja. Nah, itu saya dulu dong. Simulasi Pak. Artinya gini, dia memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat bahwa nggak mulu-mulu semua tentang uang, gitu loh. Kan gini, kalau kita ngasih uang kepada konstituen, paling besar juga 50.000. 100 Bang. 100.000, Saya oke lah. pernah dikasih 100.000 Bang. Oke lah 100.000 ya. Sekali Iya. untuk 5 tahun. Saya lupa yang ngasih siapa itu. 100.000 sekali untuk 5 tahun. Ya kan? Ketika saya pernah dapat program itu PIP yang disampaikan kepada masyarakat itu sebanyak 1.000. Saya pribadi ya, dari partai dapat 1.000. Nah, itu sekarang logikanya gini, 1.000 atau lah di wilayah sini misalnya dapat ada 100 orang. 100 nilainya kalau nggak salah 3,5-an ya kalau PIP. Saya belum pernah lihat uangnya sih. Pokoknya saya program Indonesia Pintar. Ya, Yang buat anak sekolah. betul. Oh iya iya. Ya, kurang lebih 350 sampai 400-an kan. Nah, itu setiap tahun ada. Ada. Lu mau duit yang 350 atau 400 itu atau 100 untuk 5 tahun. Oh iya iya. Ini yang masyarakat sebenarnya belum memahami Bang. Gitu. Mereka hanya berpikirnya begini. Wah, dewan mau suara gua doang, gitu kan? Ya. Ntar kalau udah jadi gitu. Sekarang ada nih masyarakat yang berpikir, gue mau duit dari mana ya gue ambil. Padahal dia kan punya hak pilih cuma sekali ya. Betul. Dewan A datang ngasih duit. Betul. Dewan B datang ngasih duit. Ketika duit udah terkumpul, dimakan semua kan, pas di bilik suara dia bingung nih, gue mau milih siapa nih. Yang lain pada ngasih duit semua, 10-10-nya gue pilih. Nggak ada suara jadi. Nggak ada suara jadinya. Berarti kan jadi beban moral ya. Zolim berarti kan. Zolim. Berarti walaupun Terus ketika dewannya jadi nggak ingat sama beliau, wajar. Karena kan zolim pada orang yang zolim. Udah aku. Kena nggak duit? Kalau kayak begitu. Enggak kayak. Makanya Bang, tadi gue bilang tadi kita simulasi dah. Kita simulasi bagaimana Bang Yopi bisa meyakinkan saya. Ini saya kan warga Bekasi nih. Ya kan sama Bang Godem nih warga Bekasi. Betul. Dan saya punya istri, dan saya juga punya anak yang udah punya hak suara nih. Betul. Anak saya. Otomatis kan lumayan 3 nih. Biar saya yakin sama istri sama anak saya nih, saya arahin milih Bang Yopi. Karena apa? Ya itu. Bagaimana cara Abang memprospek saya nih? Dan penonton di rumah supaya milih Abang gitu loh. Ya jadi tadi sudah saya bilang bahwa kita jangan sekali-sekali orientasinya adalah uang, bahwa pragmatisme itu tidak bagus. Jadi yang dikedepankan adalah program yang sifatnya membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bekasi itu sendiri. Contoh saat ini kan kita lagi gencar-gencarnya terkait masalah pengangguran. Ya kan, bahwa di Bekasi itu total penganggurannya kurang lebih ada 200.000 sekian lah ya, 200.000 perusahaan itu di angka 7.000-an. 7.000-an, berarti kan nggak bisa menampung. Sedangkan pemerintah Kabupaten Bekasi itu hanya sanggup untuk menangani pengangguran kurang lebih 3.000 per tahun. Sementara anak-anak yang lulus sekolah lebih dari 3.000. Berarti kan akan meningkat terus. Nah, makanya di sini kita udah ada program. Ini sebenarnya program udah lama.
Udah lama sebelum saya mencalonkan diri sebagai caleg, itu membuat LPK. LPK ini BLK Bang. BLK kan pemerintah. Oh, BLK pemerintah. LPK itu kan perorangan. Oh, perorangan. Ya kan melalui bikin inilah Dari CP atau PT kan gitu. betul. Nah, kebanyakan orang saat ini LPK itu hanya untuk memberikan pekerjaan, tapi jadi tidak menyalurkan pekerjaan, Iya, tidak memberikan peningkatan kemampuan sumber Bener, dayanya. jadi mereka cuma nyari keuntungan dari penyaluran aja ya. Betul. Tapi kalau ketika kita memiliki peningkatan di LPK itu adalah program untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Kabupaten Bekasi. Ketika sudah sesuai, bagus, sesuai, kan instrukturnya nanti kita minta nih. Kita minta dari perusahaan-perusahaan, perusahaan A, lo kebutuhannya bagaimana? Coba lo instruktur nih di LPK gua. Yang sesuai lo angkut, yang nggak sesuai gua kasih biaya buat dia usaha. Contoh misalnya dia bisa bikin baut, bikin apa namanya, segala sesuatu yang under deal segala macam gitu kan. Nah, ketika dia tidak sesuai dengan kriteria di perusahaan, kan dia bisa bikin bengkel. Iya. Gitu. Atau nanti kerjasama nih. Ya udah, Bang. Kalau misalnya dewan atau misalnya pemerintah setempat bikin satu aturan, ini yang kerja buat warga sini doang diduluin, prioritasin gitu. Kalau itu kan udah ada sebenarnya. Oh, tapi tetap berbenturan dengan undang-undang. Nah, karena di undang-undang dasar itu ada mengatakan bahwa untuk hajat hidup orang banyak. Betul. Sebenarnya gini artinya, siapapun bisa, nggak hanya warga orang Bekasi aja. Betul. Gitu. Siapapun boleh, yang penting sesuai dengan kemampuan. Iya. Jadi jangan berharap, oh gue kok nggak bisa lah, kemampuan ada apa enggak. Iya. Gitu. Nah, makanya tugas LPK itu meningkatkan kemampuannya dulu nih. Ketika kemampuannya udah ada, terus tetapi dia tidak sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka diberikan usaha. Gitu. Nah, usahanya ini apa? Yang bisa dikerjasamakan dengan si perusahaan. Misalnya jadi vendor untuk pembuatan baut, otomatis kan dia bisa mengurangi pengangguran lagi nih. Woi, bantu gua bikin baut. Sakon ya. Sakon kan gitu. Jadi kerjasama nih. Gitu. Oke, ini berhubung karena durasi Bang. Iya. Karena durasi kita cukupin aja sampai hari ini untuk episode. Ini episode berapa ya? Kalau nggak salah episode ke 1800. Lu jangan ngimpi lo. Ngimpi aja lo. Baru 250,5. Nah, Closing statement. Kayaknya kita membutuhkan Bang Yopi Oktavianto untuk berkampanye di depan kamera. Jangan lupa 2024 caleg provinsi pilih Yopi Oktavianto dari Partai PKB nomor 4. Oke? Sukses selalu.